Belajar kembali, pada materi ketiga dasar-dasar broadcasting dan perfilman tentang keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup atau biasa disingkat K3LH. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran pada materi K3LH ini adalah melalui kegiatan penggalian informasi dan simulasi diharapkan siswa dapat menerapkan standar keselamatan pekerja pada K3LH dalam proses produksi program radio, program televisi, dan film dengan tepat. Menerapkan standar keselamatan peralatan kerja pada K3LH proses produksi program radio, program televisi, dan film dengan tepat. Menerapkan standar keselamatan pada lingkungan kerja pada K3LH proses produksi program radio, program televisi, dan film dengan tepat. Menerapkan standar keselamatan pada hasil kerja pada K3LH proses produksi program radio, program televisi, dan film dengan tepat. Pembahasan pertama adalah keselamatan pekerja. Keselamatan setiap individu pekerja berkaitan dengan posisi dan sikap pada saat melakukan pekerjaan. Perilaku kerja dapat dilakukan dengan posisi berdiri, duduk, hingga posisi yang mengandung risiko tinggi. Selain perilaku kerja, pakaian yang dipakai pada saat produksi juga memengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Jenis bahan yang dipilih dan model yang dikenakan untuk bekerja akan memengaruhi performa dalam menyelesaikan pekerjaan. Manajemen waktu yang baik dalam bekerja juga berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerjaan memiliki batas waktu ideal sehingga harus tetap menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerjaan broadcasting dan perfilman merupakan hasil kerja tim, maka kekompakan tim berpengaruh terhadap penerapan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup demi menghasilkan prestasi kerja yang baik. Pembahasan kedua adalah keselamatan peralatan kerja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keselamatan peralatan kerja pada bidang broadcasting dan perfilman adalah perangkat yang menggunakan arus listrik diharapkan menggunakan stabilizer untuk menjaga tegangan listrik agar stabil. Untuk peralatan tertentu dapat menggunakan UPS agar ada jeda waktu jika pemadaman listrik secara tiba-tiba. Hindari benturan keras pada perangkat sensitif pada saat mobilitas, atau gunakan box sebagai media penyimpanan, seperti peralatan kamera dan pendukungnya, bodi kamera, lensa, tripod, Jimmy Jeep, crane, stager, dan lainnya, peralatan audio, mikrofon, boom mic, kabel, dan mixer, peralatan lampu, chest stand, terminal kabel, dan lainnya, peralatan artistik, alat bangunan set, bahan baku set, triplex, multiplex, paku, cat, thinner, dan lainnya. Amankan dan rapikan jalur instalasi agar terhindar dari gangguan yang tidak disengaja. Gunakan penambah beban agar kestabilan perangkat terjaga, seperti sandbag. Perhatikan suhu ruang penggunaan dan penyimpanan, agar peralatan tidak panas berlebih atau terlalu lembab sehingga menimbulkan jamur pada perangkat. Lakukan backup pada media penyimpanan atau storage. Pembahasan ketiga adalah keselamatan pada lingkungan kerja. Lingkungan kerja terbagi atas dua tempat, yaitu luar ruangan dan dalam ruangan. Area kerja luar ruangan dapat berupa darat, perairan, maupun udara. Untuk area kerja di perairan persiapkan pelampung untuk mengantisipasi risiko kecelakaan. Antisipasi pula aspek alam dan bangunan sekitar yang tidak stabil. Kondisi cuaca ekstrim pada luar ruangan harus diantisipasi dengan area berlindung. Selain keselamatan pada lingkungan kerja, kita juga harus menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan menjaga, merawat, dan melestarikannya. Area kerja dalam ruangan harus memperhatikan sirkulasi udara, suhu dan pencahayaan yang cukup. Perbandingan peralatan dan jumlah orang dalam ruangan harus memenuhi standar luas ruang yang ideal. Sediakan alat pemadam api ringan, APAR, pada setiap ruangan yang berisiko terjadi kebakaran. Adanya petunjuk arah jalur darurat atau titik kumpul untuk mengantisipasi terjadi musibah yang tak terduga. Pembahasan keempat sekaligus yang terakhir adalah keselamatan pada hasil kerja. Perlu diketahui dan diperhatikan dengan baik, untuk menjaga keselamatan pada hasil kerja, diantaranya adalah 1. Perhatikan kualitas teknis sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen. 2. Pada tiap tahapan lakukan dokumentasi atau penyimpanan, save, berkala untuk menghindari kehilangan data tanpa disengaja. 3. Lakukan backup data master dan data hasil pekerjaan dengan berbagai storage. 4. Hindari kesalahan format output dari hasil pekerjaan yang mengakibatkan ketidaksesuaian hasil dengan kebutuhan yang diinginkan. 5.
Hindari unsur-unsur yang secara etika dan norma dilarang dalam sebuah karya seperti sara, kekerasan, pornografi, politik, dan sebagainya. 6. Tempuh seluruh perizinan jika mengadaptasi dari berbagai sumber untuk mendukung hasil kerja. 7. Lakukan watermark atau pendaftaran hak kekayaan intelektual untuk menghindari plagiarisme karya. Demikian penyampaian materi K3LH pada bidang broadcasting dan perfilman. Terima kasih semangat belajarnya karena persiapan terbaik untuk hari esok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya.